Hormat, saya mendapat ini suara rekaman, dia menyerahkan flash disk dan diduga ini adalah suara dari keluarganya, dari pihak pelapor gitu ya. Itu menurut gue tidak ada masalah, sah-sah aja, itu adalah hak terdakwa. Yang mana terdakwa di sini adalah seorang Nikita Mirzani dan dia mendapatkan rekaman flash disk itu dan dia dengan santunnya menyerahkan kepada Pak Hakim untuk diperdengarkan gitu. Santun loh, bukan kalau misalnya seorang Niki mau ini ya, mau misalnya agak sedikit gimana ya, dia bisa aja waktu mereka dikasih kesempatan ngomong, mereka bisa memperdengarkan langsung dengan pakai mic-nya mereka. Tapi mereka nggak ngakuin, mereka menyerahkan ke hakim yang terhormat. Itu menurut gue haknya Niki, yang mana itu namanya bukti tambahan. Nah, bukti tambahan itu yang nanti diminta oleh Niki diperdengarkan, ternyata sampai selesai sidang kan berarti tidak dikabulkan oleh hakim. Karena memang hakim yang mengatur jalannya persidangan. Karena semua aja lihat aja kayak jaksa, JPU. Kalau apa-apa pasti izinnya ke Pak Hakim. Pak Hakim boleh nggak gini-gini. Pak Hakim boleh nggak kalau mereka tuh live. Pak Hakim boleh nggak, kan semua alurnya persidangan harus seizinnya hakim. Jadi Nikita Mirzani menyerahkan bukti flash disk itu yang diduga adalah suara dari keluarga, dari pihak pelapor. Itu menurut gue sah-sah aja menjadi bukti tambahan. Oke, kata saya sendiri, banyak yang mengatakan itu belum saatnya, ya kan? Itu bisa terjadi, maksudnya, dan itu kan lagi agenda kesaksian, belum pembuktian. Oke. Nah, ini kan mungkin banyak yang mengatakan juga Niki salah, belum pada tempatnya. Oke, aku tanya gini ya, jika kita aja dulu kita yang di luar loh, apalagi di dalam itu kan pasti pemikirannya tidak seperti kita yang di luar, bebas. Kita punya apapun, di luar, di dalam kan mereka enggak. Jika kalian lagi dalam masalah, ada orang ngasih bukti, kalian pendam, simpen, apa kalian langsung keluarkan? Pasti langsung dikeluarkan dong, ini bukti. Nah, begitulah yang berlaku buat Niki. Gitu loh, Niki bukan seorang lawyer, Niki bukan seorang ahli hukum, dia mendapatkan bukti langsung dia keluarkan, dan untungnya Niki menyerahkannya ke Pak Hakim. Itu menurut gue ya nggak masalah, istilahnya nanti hakim mau terima apa enggak itu kan buktinya nggak dibaca, nggak didengerin kan. Yang pasti Niki dapat bukti, dia tidak mau bukti ini akan apa hilang, apa nanti bagaimana, langsung dia serahkan. Itu menurut gue udah sesuatu yang dia masih tahu aturan banget dalam persidangan itu. Dia tahu jalannya persidangan itu, hakim yang memobilisasi kan, dia tahu udah serahkan ke hakim. Nah, kalau bisa bilang oh nggak saatnya, itu kamu yang di luar, kamu yang tahu hukum. Niki seorang ibu rumah tangga, gimana dia memikirkan anaknya di rumah sana bisa makan apa enggak, bisa sekolah apa enggak, lagi sakit apa enggak. Terus dia masih berpikir biar gue serahkan deh kepada Pak Hakim. Bisa aja lagi dia kesempatan ngomong, bisa dia kasih mic, dia dengarkan, diperdengarkan saat itu juga. Tapi kan itu nggak dilakukan gitu loh. Jadi menurut gue logika, apalagi misalnya kalian abang-abang aku atau kakak aku yang ngerti hukum, mungkin kalau untuk terdakwa yang sudah ditahan 5 bulan tidak bertemu anak, mana anaknya masih kecil-kecil, itu logika itu gue rasa agak sedikit sumir ya. Kita aja yang di rumah ditahan 3 hari di kamar, kurung 3 kamar, kita aja udah blank. Apalagi Niki yang udah 5 bulan. Oke, enggak, tapi kan yang diminta Niki saat itu diperdengarkan lalu dia langsung pulang. Tidak ingin kembali. Betul, ke rutan. itu jeritan hati. Ya, jeritan hati seorang ibu yang kangen sama anaknya. Ya, mungkin di sini apakah Kak Tessa menyetujui sikap seperti itu atau memang kan ada prosedurnya yang harus dilalui sesuai undang-undang. Oke, ya kan? Tapi kan ini permintaan dari terdakwa. Kan terdakwa bisa aja meminta apa? Saksi juga bisa meminta apa aja, bisa aja. Permintaan kalau dikabulkan alhamdulillah, kalau nggak dikabulkan ya udah. Permintaan, dan itu wajar menurut gue karena kekangenannya 5 bulan dia nggak kumpul sama anaknya, 5 bulan dia nggak bisa memeluk anaknya, 5 bulan dia nggak menghadiri hari-hari bersejarah, lebaran 2 kali, semua 2 kali. Jika dia bilang gue pulang, gue kangen sama anak gue, menurut gue hal-hal yang wajar aja gitu loh, hal-hal yang gue maksud dimaklumin kok. Kecuali dia bilang gue serahkan ini bukti, gue mau keluar negeri langsung, nggak mau gue di Indonesia, itu baru di luar logika. Kalau dia bilang gue mau pulang sama anak-anak gue, logika dia seorang ibu yang mana di rumah tidak ada anak, tidak ada ayah dari anaknya, wajar.
gitu loh. Wajar-wajar aja. Yang nggak wajar ini kan di saat para yang di pihak sana segala apapun yang dilakukan Niki dipandang sudah pasti negatif. Itu saya. Oke. Dengan adanya rekaman yang tersebar juga, apa mungkin Kak Tessa memandangnya itu benar terjadi atau memang kan banyak yang mengatakan juga pro dan kontra dari rekaman itu ya, bisa dibuat-buat atau memang itu terjadi, karena pihak RG pun sepertinya biasa saja ya menanggapi itu, karena itu kan dari awal Niki sudah mengeluarkan, dari awal persidangan Niki sudah mengeluarkan bukti itu. Awal persidangan yang Dari awal dia belum mulai sidang dia udah mengatakan, Pak Hakim saya punya rekaman ini bla bla bla, itu sudah ada pihak RG dan penonton. Nah mungkin waktu itu belum diserahkan, belum saat yang tepat. Sudah diserahkan. Tapi sampai akhir persidangan Hakim tidak menyiarkan rekaman itu, makanya kemarin. Iya. Ya kan kemarin bukan dari awal. Gue kira dari awal persidangan. Ini kan rekaman persidangan kan kemarin. Iya. Iya. Maksudnya kan banyak yang mengatakan pro dan kontra. Iya. Ya kan, ada yang dibuat, ada yang memang karena pihak RG pun biasa saja dan pihak JPO pun juga menanggapinya seperti sesuatu yang tidak mungkin. Tadi ada miss, gue kirain dari awal persidangan, makanya gue bingung dari awal persidangan. Dari awal kayak kemarin, persidangan kemarin. Menurut gue kalau misalnya ada pro kontra itu wajar. Namanya kita itu istilahnya lagi mencari keadilan, pasti pihak pelapor juga akan memandang dari pihak terlapor negatif dan begitu juga sebaliknya. Jika mereka bilang itu tidak dan biasa-biasa saja, kita tidak bisa menduga perasaan orang. Bisa aja di rumah dia menangis bombay, bisa juga dia di rumah ternyata aduh kok bisa juga di luar dia biasa saja. Yang pasti kita tidak bisa menebak-nebak itu suaranya suara bukan rekaman asli atau enggak. Kita tunggu dulu, kita dengarkan dulu dari Pak Hakim. Tapi menurut gue, seorang Nikita Mirzani dalam kasus ini, kasus viral loh, kasus yang mata orang memandang di sini, gue rasa tidak mungkin. Alangkah naifnya kalau dia menyerahkan bukti rekaman itu adalah bukan asli. Naif banget, yang mana dia juga mengutarakannya pinter. Di saat persidangan dimulai, di saat mata semua mematap ke sana, dari wartawan, dari semua menatap, di saat di sana dia bersuara. Di situ gua yakin itu asli. Karena tidak mungkin dia mengambil momen yang begitu baik di saat semua mata mulai persidangan itu mata semua mana ke situ, nggak ada yang ngantuk, nggak ada yang apa. Di situ dia mengeluarkan, gua rasa itu asli. Tapi kenapa sih Bud akhirnya pada ujungnya Hakim tidak memutarkan itu, dan respon Bunda sendiri melihat JPU-nya sendiri seperti apa sih? Kalau misalnya respon aku tentang Pak Hakim nggak memutaran, ya kalau aku ditanya ya aku cukup menyayangkan. Karena itu kan diserahkan Niki pada saat awal mulai persidangan. Toh bisa dibikin di saat pertengahan persidangan atau di akhir persidangan menurut aku. Tapi kenapa nggak diputar, itu memang haknya Hakim. Tapi kalau menurut aku alangkah baiknya didengarkan. Kalau kita mendapatkan suatu bukti saksi baru, kan kita penasaran apa sih saksinya, bener nggak? Tapi aku juga kaget kok slow respon, istilahnya begitu kan, kok slow respon, aku nggak ngerti. Ya kok slow respon, mungkin minggu ini aku berharap itu didengarkan. Karena mungkin sudah seminggu didengar-dengar, mungkin akan diperdengarkan. Dan pihak sana misalnya dibilang, itu biasa aja, itu nggak asli, terserah mereka beranggapan. Mau itu asli mau enggak, terserah beranggapan. Yang pasti gue yakin itu asli. Dan pihak JPU, kenapa pihak JPU tadi? Pihak JPU. Iya, pihak JPU. Ya pihak JPU juga waktu yang diserahkan itu kan kaget juga, kita juga kaget, kita semua kaget yang biasa nonton. Gimana JPU yang menuntut, pasti kaget banget, kagetnya lebih dari 1.000 kita kagetnya begini, mereka sampai kaget begini-gini, karena kita tidak tahu suaranya belum didengarkan, gitu. Pasti kaget, gitu loh. Oke. Kemarin kan juga ramai yang perihal tiba-tiba SS menjadi seorang saksi begitu kan, dihadirkan di dalam persidangan. Tapi anehnya BAP yang diterangkan di BAP adalah perihal tentang Mami Isa, tetapi pas yang kemarin itu dia menjelaskan berbeda lagi nih. Ini gimana sih Kak? Maksudnya melihat kayaknya apa yang dijelaskan oleh SS ini kurang tepat saat di persidangan, ini menurut kamu seperti apa? Gini, ini persidangan itu aku bilang dari awal saksi datang, kenapa Nikita tuh komen
protes. Kenapa yang nggak diomongin gue sih? Kenapa yang diomongin lain-lain? Kan itu udah protes dari pertama. Kemarin juga harusnya ini persidangan Nikita Mirzani. Harusnya saksi, harusnya loh ya, menurut saya tidak perlu lari ke sana ke sini, apalagi membawa-bawa orang yang sudah dalam tahanan. Ya, yang mana kita tahu Nisa Segah sudah ada masalah kemarin. Kenapa harus dibawa di persidangannya Nikita Mirzani? Aku pun nggak ngerti korelasinya apa ya. Ngebawa orang di sini apalagi dengan oh dia adalah ini, dia saya berangkatkan. Aku nggak ngerti ya, mungkin perjalanan cerita hikayat begindang, begitu juga dengan Nisa Segah saya berangkatkan, saya punya travel. Gua nggak ngerti apa korelasinya buat pasal pemerasan dan pasal TPPU pencucian uang di kasus Nikita Mirzani. Gua nggak ngerti apakah jadi menambah panjang ini sih persidangan menurut gue. Boya udah aja misalnya Nikita Mirzani begini sama gue, begitu kan ini kasusnya pemerasan sama TPPU. Kenapa itu aku nggak ngerti ya, ada nggak di BAP? Gue nggak ngerti karena gue tidak pernah baca BAP-nya. Ada nggak di BAP? Di sana nanti dia tidak tahu jenis kelaminnya apa, ini apa, gue nggak ngerti. Apakah ada dengan kasus pemerasan dengan kasus TPPU ini, sang korelasinya gue nggak tahu. Setahu gue itu ada di BAP nggak sih? Kenapa harus ceritakan kronologi? Kami berteman tahun sekian kami ini sekian hikayat saya. Menurut gue ini pengadilan atau kita mendengarkan apa sih gitu. Tapi gue kembali lagi kita biar nanti hakim yang memutuskan. Oke, Kak, mungkin satu lagi yang menarik dari sekian sidang Niki yang sudah dimulai ya kan dari awal. Banyak yang mengatakan fans ini yang berlebihan ini tampak bisa memberatkan Niki juga gitu kan. Dalam artian dengan suasana sidang yang ricuh, yang seperti yang kemarin lah beberapa Maksudnya kali. fans memberatkan Niki, fans ya? Bukan fans-fansnya Niki. Dalam artian maupun dari pihak Reza atau Niki dapat memberatkan. Apalagi dari fansnya Niki nggak ada yang bikin huru hara loh. Dari video-video yang beredar nih, bukan dari Niki, justru dari Niki yang diserang. Dari Niki yang diserang. Makanya kemarin aku bilang kenapa sih ini persidangan tempat mencari keadilan. Ini persidangan kelas A. Kelas A begini udah kayak pasar. Yang bersidang itu bukan Nikita Mirzani aja. Ada ruangan berapa itu? 1, 2, 3, 4 itu banyak loh. Jangan menyangka ini ruangan ini kita udah VIP, udah kita booking, kita doang yang bersidang. Salah. Sidang itu rame, ada berapa? Hargai orang yang mendatang persidangan. Karena orang yang datang ke pengadilan itu adalah orang yang mencari keadilan. Mau pelapor, mau terlapor, mencari keadilan di situ. Hargai, jangan kalian jadikan, kan gue bilang seperti Taman Ragunan. Surang sana sini. Tapi gue bilang, kamera, gue himbau pada anak-anak pencinta Niki, kamera tetap jalan. Kalian dihajar, kalian kayak diteriak-teriakin, kalian rekam aja, jangan dilawan. Tunjukin kalian beradab, karena fans dari Niki 1 sen pun tidak pernah ada terima duit apapun. Tidak ada nasi kotak, tidak ada air gelas mineral, bukan bayaran. Fansnya Niki benar-benar dari hati. Jadi saya bilang, gak usah kalian meladenin orang yang gue duga itu dibayar dari pihak sana. Gue nggak ngerti, mungkin jika sudah menyerang bayarnya tambahan. Tapi gue bilang inget, berapa kali muka kita terekam kamera membuat kericuhan di ruang pengadilan, di persidangan. Jika ada yang tidak senang itu bisa di LP-in. Berarti kalau muka kamu lagi berkali-kali, berarti kamu sudah membuat kericuhan di ruang persidangan. Tempat orang mencari keadilan. Oke, mungkin next ke depannya seperti apa sih pandangan? Next ke depannya buat bapak-bapak pengadilan dari Jakarta Selatan kelas 1A. Kami di sana, ini kan sidang terbuka ya Bapak. Kami di sana mau mencari ketenangan dan mau menyaksikan Nikita Mirzani mencari keadilan dan Mail. Kami mau tertib, sopan, tidak ada teriak-teriakan seperti di Ragunan. Tidak ada botita-botita yang teriak-teriak segala macam botita yang merusuh, yang itu jelas-jelas tidak kondusif. Tolong bapak-bapak pengadilan, tolong didata yang masuk dan tolong ada tata krama di dalam menghadirin persidangan. Oke, terima kasih. Kak, aku ada yang pertanyaan dari aku nih. Perihal tentang kemarin kan sidang juga katanya ditunda, dan menurut salah satu selebgram mengatakan bahwa
permintaan kita itu tidak jelas gitu. Akhirnya kenapa jadinya sidang tersebut ditunda dikarenakan adanya katanya mungkin bukti-bukti yang bisa dikatakan itu nggak make sense yang diberikan oleh Niki begitu. Itu gimana Kak? Yang ditunda yang mana? Sidang yang mana nih? Ada menurut si Lu bacain semua. Hah? Lu bacain. Enggak, maksudnya ini gue dengar dari Iya, maksudnya langsung aja. Iya. Jadi itu gimana menurut Kakak, maksudnya melihat ada salah satu selebgram meminta persidangan ditunda dikarenakan Niki itu katanya menyerahkan bukti itu nggak make sense gitu, nggak sesuai, katanya itu diada-ada. Oh, dia yang minta, ya sesuai aja dia minta, dia mau ngapain, mau pansos. Kasusnya Niki, kenapa dia minta? Dia toleransinya apa di situ? Dia terdakwa di situ, dia pelapor, dia apa di situ? Cuma sekedar yang gua duga dia bayaran. Dia mau minta apa? Hah? Mau minta apa? Mau minta ngetop kagak ngetop? Kasihan deh lo. Makanya jadi artis itu susah, bukan gampang. Jadi jangan coba-coba merasa udah di kasusnya Niki bisa jadi artis. Hey, siapa tadi selebgramnya? Nah, ramai juga perihal SS sendiri katanya sudah mengirimkan uang juga 30 juta ke Niki. Ini gimana nih Kak tanggapannya? Kan mereka ada nih di salah satu akun gosip mengatakan bahwa SS sudah speak up, gue udah ngirimin duit nih 30 juta. Gitu. Dia juga mengalami hal yang sama, katanya diperas juga oleh Niki. Ini gimana Kak? 30 juta, kok nggak? Aku nggak dengar. Iya. Oh ada WA-nya. SS ngomong speak up ke media sosial. Mana? Aku nggak dengar. Ada. 30 juta dikit banget, endorse Niki miliaran loh. 30 juta itu beli Itu kan cilok. yang di statement di dalam persidangan kali. Iya. 350 juta. 350 juta Dia kali. 350 juta Oh. syarikat. Iya. Iya, 350. ya itu yang Nah, di dalam itu kan persidangan. tadi gue bilang itu kan kasusnya yang katanya yang bercerita di kasus Sisa Sega kan, yang katanya menghasil 350 juta. Itu kan gak ada korelasinya di persidangan Nikita Mirzani ini. Di sidang di mana di sini adalah yang dituduhkan adalah pasal 368 awalnya ditukar jadi 369, TPPU-nya ada, pemerasannya ada, itu kan gak ada korelasinya di sini. Lu mau ngasih mau apa urusan lu, kagak ada korelasinya di sini. Itu bercerita namanya hikayat. Orang-orang PA. Kayaknya gurih banget kayaknya. Aduh ya Allah. Gue kayak gurih sih nyari ini. Dari 5.700 yang melihat di sini, kalian katakan bebas. 5.700 katakan bebas. Bunda bakalan seperti apa sih ke depannya? Apakah Niki bebas? Insya Allah bebas. Pandangan dari Bunda sendiri melihat dari Aku bilang gini loh say, kebenaran itu bandel. Dia akan menemukan jalannya sendiri. Apapun satu persatu akan kebenaran. Kayak ini kayak sekarang bukti. Bukti kita nggak nyangka loh ada. tiba-tiba Kan itu bukti-bukti kebenaran. Itu bukti kebenaran itu akan datang dengan sendirinya. Itu aja. Tapi jaksa kan hakim juga meragukan atau untuk menerima bukti tadi kayaknya gimana nih Kak? Ada Menerima apa? tidak apa ya, kayak ada ragu nih untuk menghadirkan yang Niki punya nih. Oh enggak. Tapi Nah mereka tapi menolak gitu. tapi namanya terdakwa dia mengeluarkan bukti tambahan harus didengerin, nggak bisa kan itu terdakwa istilahnya pengantinnya di situ harus dengerin. sama JPU itu setiap ada keterangan dari pihak terdakwa sama apa namanya Iya biasa makanya itu semua perjalanannya persidangan ya itu seluk-beluk jalannya persidangan. Gitu say. udah kemarin kan Bebas makasih sayang alhamdulillah ya Allah amin. Ya bebas iya amin ya Allah. Kalian doain ya semoga menemukan jalannya kebenaran itu. Ini sidang terakhir kan enggak sayang, ini adalah menghadirkan saksi yang mana saksinya itu nanti masih dari pihak pelapor. Tapi nanti ada juga insya Allah saksi yang meringankan. Doain Berarti aja ya. lanjutannya hari Kamis ya. Hari Kamis jam 9. Jam 9 datang lagi Bunda. Datanglah. Harus ya, Insya Bu? Allah iya. Selalu ya. Selalu insya Allah. Jam berapa? Jam 9 sayang. Ami bebas amin. Semoga kemenangan ada di pihak Niki amin ya Allah amin. Yakin orang baik pasti ada jalan keluarnya amin ya Allah. Iya jadi
kayak kalian gitu ya. Kalian mau datang nanti hari Kamis silahkan. Tapi ingat kalian bawa identitas ya. Bawa identitas, begitu kalian masuk kasih identitas kalian kepada yang di depan ya. Kasih identitas kalian, tunjukin kalau kalian itu adalah pendukung Niki, mempunyai identitas dan berkelakuan baik. Kasih aja identitasnya, serahkan apa KTP, apa SIM, serahkan masuk. Baru nanti kalian pakai ini kalung kedatangan. Misalnya kalian berlima, berarti kalian datang ambil aja satu, kasih identitasnya. Jadi kalian terdaftar ya sayangnya. Dan kalian rapi pakainya dan kalau bisa beradab di sana ya. Jangan seperti ya, kita nggak mau, aku nggak mau. Aku sedih kalau ada nanti timnya Nikita Mirzani yang atau misalnya pencinta Nikita Mirzani nanti yang membuat kericuhan. Jangan ya. Kegaduhan nggak boleh ya. Jadi kalau misalnya diserang diam aja. Aktifin aja handphonenya. Jangan di sana kalian jangan baku hantiam jangan ya. Sayang ya. Iya, Pinky bebas iya. Tunjukin kalau kita pakai hati dan kita beradab ya sayang ya. Ya. Karena bagaimanapun juga meringankan nanti untuk Nikita Mirzani bahwa pengunjung yang hadir, yang pecinta Nikita Mirzani tidak seperti taman-taman marga-marga, satiwa ya. Bok gosong kemarin pakai helm Bogo juga nggak apa-apa ya Mi. Helm apa? Nggak tahu aku helm apa, saya bebas, amin, bebas, amin. Kok bisa baikan sama Niki? Ya ini kan kasus cukup kasihan gitu, prihatin sama Niki. Aku aja mantan musuh bisa prihatin, masa ada mantan temen yang malah. Nah kalian tau lah. Salam dari Malaysia, makasih Malaysia. Betul Kak, kok bisa terekam? Niat banget Kak, siapa yang naruh flash disk? Nah itu bakal itu rekaman dari pihak sana lah, gitu, dari pihak sana loh. Ya itulah, itu namanya ada aja jalannya Allah. Mengasih jalan itu ada aja. Kebenaran itu akan menemukan jalannya. Pada mau balik ya? Belum kan? Sana kita lagi yuk, udah kan ya? Sana lagi yuk. Ya jadi ya kita masih lanjut di acara pelantikan. Makasih. Apa sayang? Langsung pamit. Bentar ya. Kok dua itu terdampar? Kagak nyanyi lagi? Kok terdampar? Waduh. Serem. Ah, rame-rame ya, nyanyi lah. Yuk. Ayo nyanyi yuk. Gus.